Air Hujan, karya altar Neneng Susanti, episode ke-53. Selamat mendengarkan. Kak, Papa pulang nih. Air menoleh ke arah pintu yang sedang diketuk oleh Reza. Sudah bisa dipastikan jika pria itu kini sedang berdiri di sana tak sabaran. Kakak gak kangen Papa? Teriak Reza lagi. Air dan Hujan saling pandang dengan rasa bingung antara lanjut atau berhenti di tengah jalan, sedangkan keduanya sudah hampir polos. Di tubuh gadis itu kini hanya tersisa kain tipis penutup kebun kecilnya, yang begitu imut, kata sang suami, sedangkan Air baru saja membuang kaosnya secara asal. Ada Papa, kata Hujan yang hanya dibalas anggukan pasrah suaminya. Miliknya sudah meronta, seakan ingin segera menyembul dari balik celananya, yang terasa begitu sesak jika sedang mode on, alias ingin segera uyek-uyekan menggarap kebun kecil istrinya. Jangan berisik, Jan, pinta Air menutup mulut Hujan. Keduanya terdiam karena sedang sibuk mendengarkan keributan di luar kamarnya antara Reza dan Melisa, yang sepertinya sedang berdebat di balik pintu. Kamu ngapain, Mas? Tanya Melisa yang tiba-tiba datang dari arah tangga. Kakak gak bukain aku pintu sih, Rah? Reza balik bertanya sambil kebingungan. Masa? Ada kok, di dalam baru pulang. Jawab Melisa, memastikan jika anak kesayangannya itu ada di dalam kamarnya. Tapi ini gak dibuka, Rah. Tidur kali, Mas. Hujan juga belum keluar lagi kayaknya, kata Melisa. Hujan? Ya ampun, pekik Reza sambil mengusap wajahnya sendiri. Kenapa? Tanya Humairahnya bingung melihat ekspresi suami yang tersenyum simpul. Pintu kamarnya gak dibuka. Aku panggil juga gak nyaut. Pasti lagi OTW nyembur, kayak Reza. Apa sih, Mas? Enggak. Yuk. Ajak pria itu kemudian pada sang istri. Kemana? Nyelup dikit, Lara. Cih, masa kalah sama cebong? Cibirnya sambil memukul pintu kamar anaknya itu. Air dan Hujan tentu kaget dengan suara tersebut, tapi setelahnya ia tak lagi mendengar obrolan kedua orang tuanya. Terusin ya, pinta Air saat hening terasa di luar kamarnya. Tapi tanggung banget Jan, hujan deras. Air segera membuka kancing celananya, dan ia juga tak lupa melakukan hal yang sama pada satu-satunya kain tipis yang tersisa di tubuh sang istri. Masih sedikit sulit ia melakukannya lagi. Bahkan ia harus mencoba berkali-kali menerobos pelan sampai akhirnya tenggelam. Saat itulah ia baru bisa bernapas lega. Air yang tahu jika istrinya masih belum terbiasa terus mencoba membuat gadis halalnya itu rileks menikmati sentuhannya. Ia terus mencumbu Hujan yang terbaring pasrah di bawahnya. Permainan yang begitu lembut berhasil membuat Hujan menutup matanya rapat. Rasa sakit dan nikmat ia dapatkan secara bersamaan. Lenguhan yang keluar dari Air pertanda ia sudah berada di puncaknya saat ini. Tanpa melepas penyatuannya, ia kembali menikmati bibir ranum sang istri yang juga sama lelahnya seperti ia. Hujan mengendurkan cengkramannya di bahu juga pinggang suaminya. Rasa luar biasa yang mereka dapatkan secara bersama. Udah, bisik Hujan. Entar, masih capek. Jawabnya yang masih belum mau turun dari atas tubuh istrinya. Udah mau malam, gak enak sama mama. Hujan mengusap kepala Air yang terbenam di ceruk lehernya yang sudah banjir keringat. Perlahan, ia dengar suara dengkuran halus dari suaminya yang ternyata sudah terlalap. Ya ampun, ini lepasinnya gimana? Orangnya tidur, ekornya masih bangun. Episode ke-54, selamat mendengarkan. Ini maksudnya apa sih? Melisa didorong suaminya sampai ke tepi ranjang pun mulai kebingungan. Di umurnya yang tak lagi muda, ia masih tak peka dengan keinginan suaminya itu, yang sering meminta haknya secara mendadak. Reza yang tak pernah peduli itu, kapan dan di mana, saat ia ingin, saat itulah semua harus tuntas. Dan parahnya,
ia mendapatkan istri yang harus dengan secara gamblang bicara mengutarakan inginnya. Dan jika masih belum mengerti juga, Reza akhirnya akan langsung bertindak tanpa bicara lagi. Aku mau nyelup bentar, capnya sambil membuka kancing baju kemejanya. Nyelup apa sih? Nyelup hayu Ra, kayak si kakak, pintanya sambil menaik turunkan alisnya. Loh, emang kakak ngapain? Tanya Melisa masih tak mengerti. Gini nih, otak kalau isinya cuma wajan, panci, cabai, bawang sama garam doang. Bagian suaminya pengen tuh, pasti Lola. Ketus Reza kesal. Siapa Lola? Melisa semakin bingung dan merasa cemburu karena ia pikir suaminya menyebut nama wanita lain. Lola, loadingnya lama. Reza mendekat, lalu membisikkan sesuatu pada Humairahnya. Udah sore, aku segini capeknya habis masak malah minta dan celup, oceh Melisa. Bentar ah, pintanya lagi yang kini sudah bertelanjang dada. Bentarnya kamu tuh berapa menit hah? Melisa yang kesal sudah berdecak pinggang. Janji deh bentar. Ya udah, kalau sebentar main aja sendiri. Wanita itu keluar dari kamarnya lagi, tak peduli dengan suaminya berkali-kali memanggil namanya. Namun, langkahnya berhenti di ambang pintu saat sorot matanya ke arah kamar si sulung. Senyenyak itu mereka tidur. Papanya teriak sampai gak dengar. Gumam Melisa, lalu kembali ke lantai bawah. Di tempat favoritnya, ia kembali merapikan meja makan. Ia tak pernah mempunyai ART yang seharian membantu, jadi semua harus ia lakukan sendiri. Tapi tak jarang juga anak kembarnya membantu. "Mah," panggil Bumi saat ia masuk ke dapur. "Apa kak?" saut Melisa. Wanita itu segera menoleh. "Besok kakak mau keluar kota, antar Yayang, boleh?" pinta si tengah sambil menarik kursi meja makan. "Minta izin pada papamu ya kak," titah sang mama. "Udah, tadi siang aku telepon papa," jawab Bumi. "Oke." Di dalam kamar, terjadi lagi perdebatan kecil antara Air dan Hujan. Air memaksa ingin mandi bersama, sedangkan Hujan enggan melakukan hal itu. Dari senyum yang Air berikan, sungguh itu membuat Hujan tak percaya saat suaminya itu merayu keyakinan. "Lu gak percaya banget sih?" sentak Air di ambang pintu, menghalangi Hujan untuk menutupnya. "Enggak, lo itu modus," kata Hujan yang masih mencoba melepaskan tangan suami dari kenop pintu. "Ya ampun Jan, hujan deres. Noh, kan? Apa coba itu, ha? Ntar ujung-ujungnya gue suruh tanggung jawab." Ocehan Hujan membuat Air sedikit menunduk sambil terkekeh. "Ye, emang gue yang mau," kata Air yang akhirnya menerobos masuk. Jika di apartemen, ia bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Kamar yang begitu luas dengan adanya kamar mandi di dalam, tentu tak ada satupun yang bisa mendengarnya. "Janji gak nambah?" "Iya Jan, hujan deres." Keduanya mandi bersama di bawah guyuran air shower. Tak ada hal lain yang mereka lakukan selain benar-benar membersihkan diri. "Duluan ya," kata Hujan yang sudah meraih handuk dan bedropnya. Tunggu, ini gue gimana?" Episode ke-55. Selamat mendengarkan. Semua kini sudah berkumpul di meja makan. Hanya Cahaya yang tak ada karena sedang berada di luar bersama opanya. Pria baya itu sedang ingin makan malam dengan cucu perempuan satu-satunya itu. "Kok kakak gak diajak?" protes Air saat tahu adiknya itu tak ada. "Ribet bawa kamu. Kursi restoran jatuh-jatuhan terus," saut Reza sambil menyuapkan makanan ke mulutnya. "Enggak, Pak." Air semakin merengut kesal saat Reza malah terus mengejeknya. Semua hanya tersenyum sambil sesekali tergelak mendengar drama perseteruan antara dua pria tampan beda generasi itu. "Kamu harus biasa ya," ucap Melisa pelan pada menantunya itu. "Iya, Mah, lucu tapinya," kekeh Hujan. Ia memang mengagumi kedekatan sang suami dengan kedua orang tuanya itu, hal yang tak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Andai orang tuanya masih hidup, tentu hal sama akan ia lakukan juga, bukan? Rasa sayangnya Reza memang terlalu luar biasa.
Di umur si kembar yang sudah menginjak 19 tahun, yang masih sering memeluk dan bercanda, bahkan saling ejek pun sering mereka lakukan. Saat makanan tandas tak bersisa, 3 pria tampan itu langsung menuju ruang tengah, sedangkan Melisa dan Hujan masih di dapur untuk membereskan sisa makan malam tadi. Jan, gadis itu menoleh dengan cepat saat mama mertuanya memanggil. Apa, Mah? Apa kakak menyusahkanmu dan bunda saat ia menginap kemarin? Tanya Melisa. Enggak, Mah, jawabnya cepat. Air masih manja, sabar ya, pinta Melisa pada menantunya itu. Iya, Ma, aku tahu kok. Air tuh emang manja banget, kalau mau apa-apa nggak ngerti harus ada. Seru Hujan. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengorek kebiasaan suaminya itu. Dia juga masih sering nangis kalau sedih, dan saat itu dia hanya butuh pelukan. Tapi kakak lebih senang peluk pisangnya daripada aku, Ma. Hujan terkekeh lagi. Awal tidur memang memeluknya, tapi pas ia bangun, si pisanglah yang menggantikannya. Udah kebiasaan dari kecil, gimana dong? Nggak apa-apa, Ma. Mama harap kalian bisa terus bersama, jodoh kalian langgeng hingga akhir. Doa Mama hanya itu, kalian bahagia ya, ucap Melisa mengusap lengan menantunya itu. Bertengkar memang hal yang biasa terjadi, tapi jangan berlarut-larut. Jika bisa, kalian selesaikan hari itu juga. Oke? Hujan mengangguk sambil tersenyum. Mendengar kata bertengkar, sungguh itu adalah hal rutin yang ia dan Air lakukan sedari awal bertemu, meskipun bukan pertengkaran besar yang penuh dengan emosi yang meluap-luap. Pertengkaran mereka hanya sebatas tak mau ada yang mengalah, adu argumen, tapi selalu berakhir dengan sebuah pelukan. Jika di dapur perbincangan serius terjadi antara Hujan dan Melisa, lain halnya di ruang tengah. Reza dan Air saling berbisik sambil diselingi dengan gelak tawa. Berisik banget sih, dengus Bumi kesal. Ia masih berstatus anak bawang, tentu hanya bisa mendengar samar-samar apa yang dibicarakan papa dan kakaknya itu. Gak mau, seru Air dengan wajah bingungnya. Cobain dulu, Kak, kekeh Reza sambil menahan tawa. Geli papa, kata Air lagi. Otaknya sedang melanglang buana entah kemana. Aku gak mau macem-macem kata si sulung sambil menggelengkan kepalanya. Reza mencubit pipi anak kesayangannya itu penuh dengan rasa bangga. Ia lalu menangkup wajah Air dengan kedua tangannya. Kak, apa? Jawab Air. Kakak gak berjaga lagi kok, gak ganteng sih. Goda Reza langsung membuat Air menjerit histeris. Wah, Hujan, nakal!